Hadirin dimohon berdiri.
yaitu sambutan panitia pelaksana sekaligus mewakili Muslimat Nahdlatul Ulama kepada yang kami hormati Ibu Hajah Yuliani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bil iktifa'il waqti, para alim, para ulama Desa Yosowinangun, muassis pondok pesantren di Desa Yosowinangun, Kampung 1, 2, dan 3 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah. Hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Saudari Andes Novitasari, OJK Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh tim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Nardianto SS selaku Direktur PUD Agrobisnis Kabupaten Oku Timur yang saya hormati, Kua Kecamatan Belitang Madang Raya Bapak Haji Ali Taufik Esos MM, Bapak Kepala Desa Yosowinangun yang saya hormati beserta seluruh jajaran aparat desa. Hadir di tengah-tengah kita PCNU Kabupaten Oku Timur, dalam hal ini dihadiri oleh Bendahara Umum, beliau Bapak Kiai Saiful Anam Yusuf beserta jajaran pengurus dan juga seluruh Banom NU yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, atas nama panitia penyelenggara saya mewakili dari teman-teman kerja mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pertama kepada OJK Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan fasilitas kepada kami sehingga acara ini bisa terselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Yosowinangun, khususnya Dusun Comal, dan aparat pemerintah desa khususnya Dusun Comal yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Ini adalah acara Triwulan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Belitang Madang Raya yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita setiap 3 bulan sekali kita adakan acara pengajian 17 desa berkumpul jadi satu dan masing-masing desa dibatasi hadirnya. Alhamdulillah hari ini beludak dari seluruh pengunjung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin hadirat yang hadir yang mungkin kami berupaya yang terbaik, namun inilah pada kenyataannya jika belum baik, mudah-mudahan kedepannya kami mampu untuk memberikan yang terbaik untuk hadirin hadirat semuanya. Mungkin hari ini yang hadir tidak kebagian nasi, tidak kebagian fasilitas yang lain, tempat duduk. Kami panitia sengaja karena tempatnya sangat sempit hanya memberikan undangan 500 undangan, namun kami menyediakan nasi bungkus kurang lebih 1.400 bungkus. Alhamdulillah kurang banyak. Mudah-mudahan kekurangan ini akan menjadikan perbaikan kita dan harap maklum ibu-ibu semua. Insya Allah inilah hakikatnya Muslimat Kabupaten Oku Timur yang ada di zona tengah, khususnya Kecamatan Belitang Madang Raya. Perlu kami sampaikan, kegiatan ini tidak akan pernah berhenti dan akan kita gabung dengan kegiatan yang ada di Ranting. Pada hari ini kegiatan kita juga menyongsong datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah sekaligus tasyakuran atas terbangunnya Musola Al-Falah Desa Yosowinangun Dusun Comal. Terima kasih kami sampaikan kepada para donatur. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Sudiono, hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Kasinem, dan juga para donatur yang lain
yang hari ini tidak kita sebutkan satu persatu karena waktu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan untuk musola Al-Falah yang nantinya akan menjadi kemaslahatan umat, akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ini adalah bulan yang baik menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah musola ini akan segera kita tempati secara sah, dan hari ini hadir di tengah-tengah kita Gua Kecamatan Belitang Madang Raya yang nanti akan menyerahkan secara langsung sertifikat musola Al-Falah Desa Yosowinangun Dusun Cumal. Selanjutnya, para bapak dan ibu sekalian, benar-benar kami mohon maaf atas keterbatasan apa yang telah kami berikan. Insya Allah di bulan-bulan berikutnya kami mendapatkan informasi dari Ketua Umum PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur, beliau Ibu Hajah Siti Mu'arofah MPDI, yang insya Allah triwulan yang akan diadakan di zona timur, tepatnya insya Allah besok bulan 5 juga akan menyertai OJK kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu belum seberapa, mungkin kami sampaikan lebih penting lagi, tanggal 1 Juni tepatnya Hari Kesaktian Pancasila 2023, kami PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur akan mengadakan pengajian akbar dalam rangka Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan ditempatkan di zona tengah atau zona Tita. Masalah tempat nanti dikondisikan, mudah-mudahan kerjasamanya yang baik akan menjadi kesuksesan kita semua. Demikian para bapak dan ibu sekalian, pengennya bercerita banyak, namun waktulah yang memisahkan di antara kita. Terima kasih Pak Kades telah memberikan support dan segalanya untuk kita semua. Mudah-mudahan khususnya Desa Yosowinangun, umumnya Kecamatan BMR, dan umum lagi untuk kita semua akan mendapatkan desa, daerah yang sangat tercinta, terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Acara yang kelima yaitu tasyakuran musola Al-Falah ditandai dengan pemotongan pita dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat musola oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Madang Raya kepada yang kami hormati Bapak Nardianto selaku tenaga ahli DPR RI yang saya hormati Ibu OJK tadi yang sudah hadir bersama kita, yang saya hormati Pak Kades, seluruh panitia, jajaran muslimat. Izin sebelum seremonial pemotongan atau pembutingan ini dengan kita dimulai. Ini adalah musola yang ke-108 yang ada di Kecamatan BMR. Jadi Kecamatan BMR berdasarkan data terakhir tahun 2023 mempunyai masjid berjumlah 64, musola 108, gereja Katolik 4, kemudian gereja Protestan 1, wihara 1, dengan penduduk muslim berkisar 339.500, hampir 40.000. 80% Bapak Ibu tempat ibadah umat muslim, masjid dan musola itu menggunakan tradisi amaliyah ahli sunnah wal jamaah. 10%-nya paham yang lain, dan 10%-nya itu Al-Satubah. Ya. Ini data 2019. Namun ini untuk menjadi perhatian bersama. Di data 2022 terakhir, ternyata ada penurunan hampir 5%.
berdasarkan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blitar Madankarya, masjid umat Islam yang selama ini menggunakan tradisi aswaja ternyata turun menjadi 75%. Ada penurunan angka sekitar 5%. Maka sebelum saya nanti meresmikan atau memotong atau menggunting kita sebagai bentuk kesatuan kita, saya meminta kepada masyarakat di Desa Comal khususnya dan pengurus musola, mari bersama kita jaga masjid kita jaga musola kita jaga tempat ibadah kita, khususnya generasi di bawah kita, muda-mudi kita, ya. Libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau ada banong, izinkan di banong-banong, ya, sehingga tidak terpapar kepada paham-paham yang tidak kita inginkan. Saya rasa ini untuk mengawali acara ini, maka dengan mengucap segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini musola Al-Falah Dusun Comal Desa Yosowinangun resmi penggunaannya dimulai. Yang keenam yaitu bimbingan dan arahan dari Kepala Desa Yosowinangun. Kepada yang kami hormati Bapak Eko Sutiono, disilahkan. Izin dari OJK yang sudah menyampaikan begitu jelas, yang sudah dipaparkan memang benar. Jadi mohon kepada warga khususnya Desa Yosowinangun harap berhati-hati. Berhati-hati, jangan sembarangan Bu ya, jangan sembarangan mengasihkan KTP di orang yang tidak kita kenal. Karena ada warga, tapi bukan warga Yosowinangun, di beberapa hari yang lalu itu ketemu saya di bank itu Pak. Dia bingung kenapa nicknya kok bisa dipakai orang, dan itu dimanfaatkan untuk meminjam uang. Dan itu saya nggak tahu sampai sekarang sudah ketemu belum pelakunya. Dan itu jumlahnya bukan sedikit Mbak, itu jutaan rupiah. Dan yang merasa punya KTP didatangi dari pihak bank karena dia tidak merasa meminjam dan menggunakan. Maka sekali lagi kepada warga Yosowinangun, jangan sembarangan mengasihkan KTP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih di salam-salam ibu-ibu semua, bapak-bapaknya hanya segelintir, tapi insya Allah Pak tetap kita menang karena Bapak ada di bagian ibu-ibu kita, benar nggak? Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Saiful Anam Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Kafilah Alamin, dan yang terhormat Bapak Kiai Saiful Anam selaku pengasuh Pondok Pesantren Mafatul Huda, dan yang kami hormati kepada Bapak Nardi
yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tak lupa kepada Bapak Ali, Bapak Haji Ali Topik, mohon maaf Pak, lama gak ketemu ya. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Blitar Madang Raya, dan kepada seluruh ibu-ibu muslimat yang tak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, dan kepada tokoh pemuda, tokoh adat yang hadir yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik nikmat sehat, dan alhamdulillah juga kita bisa berkumpul di halaman ini untuk sama-sama kita menyaksikan, yaitu karena ada 3 rangkaian hari ini. Ada triwulan PAC Muslimat, yang kedua menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, dan yang terakhir tasyakuran musola Al-Falah khususnya Dusun Comal. Di sini tidak banyak yang saya sampaikan karena mengingat waktu kita terbatas, sudah jam 3 lewat, dan mudah-mudahan buat musola khususnya Dusun Comal yang barusan kita saksikan sama-sama yang sudah diresmikan, mudah-mudahan semua pengurusnya, semua jamaahnya bisa istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan para hadirin yang kami hormati, kami atas nama pemerintah desa Yosowilangun mewakili seluruh jajaran aparatur pemerintah desa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, dan semoga acara pada pagi hari ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Acara yang ke-7 yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nizlatul Rizki. Kepada yang kami ta'zimi, Ustazah Nizlatul Rizki, disilakan. Pancen ibu-ibu do kemenyek. Dereng rampung jawab salam ke susu dijawab. Sampun cekap kon jawab pales kabeh. Ibu, salami sing angel maupun jenengan sing gak iso. Ibu, yu pantun tuku sate. Kurang kompak. Yu pantun tuku sate. Duwite 100 jujur selawe. Sing boten semangat jawab salame, muga-muga bali ngaji loro untune.
pun tak paringi pantun malih. Yupainten tuku tomat, tomat dimasak enak rasane. Ingkang jawab salam kanthi semangat, muga-muga padha lunas kabeh utane. Kula ulangi sepindah malih, semangat kompak, nggak usah fales nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'azzama darajatas shaimina wal qaimina fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi bi asrafil adyan wa ala alihi wa ashabihil mujahidin fi nailis sa'adati wal ghufran. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para bapak kiai saha ibu nyai ingkang tansah kula ta'zimi, ingkang tansah kula dereki sedaya fatwah lan nasihatipun, ingkang tansah kula hormati Bapak Bertu Merlas selaku anggota DPR RI ataupun yang mewakili Otoritas Jasa Keuangan Provinsi panjenenganipun Mbak Andes beserta rombongan yang saya hormati, Bapak Direktur Bapak Nardianto SS yang saya hormati, Al-Mukarram Kiai Saiful Anam Yusuf, Bendahara Umum PCNU Oku Timur, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, Al-Mukarram Kiai Saiful Anam, pengasuh Pondok Pesantren Mafatihul Huda, ingkang tansah kula hormati pimpinan PC Muslimat Oku Timur, Ibu Hajah Siti Mu'arrafah MPDI, yang saya hormati pimpinan PC Fatayat Mbak Yuni sapa to? Lali. Ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati ugi MWC Madan Raya, PAC Muslimat Madan Raya ingkang hadir beserta pengurusnya dan juga kepengurusan ranting semuanya, ingkang boten saged kula sebat setunggalan setunggalipun. Yang saya hormati Kepala Desa Yosowinangun beserta jajaran dan perangkatnya, ingkang tansah kula hormati ugi Bapak Kua Belitang Madan Raya panjenenganipun Bapak Haji Ali Taufik Sos MM, lan boten kesupe mantan pacar kula ingkang kalau wingi belum ada sebulan niki alhamdulillah saged ngaos sareng panjenengan sami panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Syafi'i, umumipun dumateng sedaya para bapak lan para ibu sing guru lan sing lemu, sing ganteng lan sing ayu, mesam-mesem karo guyan-guyu, sing gendong anak utawa gendong putu, sing nggo pupur utawa nganggo gincu, sedaya kemawon ingkang tansah kula hormati, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngawali atur monggolah wonten kesempatan sore ini sesarengan nglahiraken rasa syukur kita ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik hidayah lan inayahnya kita semua dapat berkumpul bersama, kita sedaya saged karoyo-royo ninggal negriya, ninggalne bondolan
saja kaya hadir wonten ing majelis menika kanthi hormat pengajian Triwulan PAJ Muslimat NU Kecamatan Belitang Madang Raya, sekaligus menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dan tasyakuran Mushola Al-Falah Dusun Comal. Dengan tiada halangan apapun, mugi-mugi rawuhipun kula lan panjenengan sami wonten ing mriki dipun ridhoi kalian Allah kang Maha Suci. Amin Allahumma. Sholawat sinaring salamipun Allah mugia tetap katerpunjuk dumateng junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad, dalam keluarga mewah para sahabatipun Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing dinten kiamah sak manggih. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak saha para ibu ingkang tansah kula hormati, pangapunten. Jenengan sedaya kaget napa mboten? Wong ngertosaken ingkang ngaos panjenenganipun Ibu Hajah Dr. Randa Nilawati. Lah kok sing dugi wonge cilik, pendek, pesek meneh. Kaget mboten? Ibu sek godhong jati, senajan to pesek tapi kan menawan hati. Dados pangapunten wonten ing mriki Ibu Hajah Nilawati karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, alhasil mboten saged rawuh. Kula ingkang mewakili kinten-kinten puron napa puron? Puron. Wes kadung jarene ya Allah. Wes kadung ya ora apa-apa. Mergo kita niku pancen kedah nderai hadisipun Rasulullah, undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang cocok. Cocok. Para bapak lan para ibu ingkang tansah kula hormati, kula niku asline paling seneng nek diundang ngaji wonten ing acara Triwulan Muslimat. Dibelan-belani kula izin 2 hari saking telatah Kertopati Palembang, mergo kula cinta seneng remen kalian muslimat, karena menurut saya muslimat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kan boten luar biasa pripun undangan 500, nasi bungkus 1.400 ludes, bahkan kekurangan. Tepuk tangan ingkang meriah. Sing tepuk tangan muga-muga ndang cepet munggah haji. Ibu pengen munggah haji? Bapak pengen? Pendaftar dereng? Pengen munggah haji tapi dereng daftar, wis gak apa-apa lah. Muga-muga barokah ngaji, pinaringan rezeki sing kathah barokahi Bapak Ibu sedaya ingkang hadir wonten ing mriki saged ziarah Madinah lan Mekah dados Ibu Hajah lan Bapak Haji sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki waktune garis sithik tenang. Dipeseni kula kalian mau kali Ibu Nyai jam 4 kudu rampung, kayak iki wis jam 3:30. Tentu mboten napa-napa ngajine disingkat mawon nggih Pak Bu nggih. Ben uman kabeh. Ibu berbicara tentang muslimat, saya katakan luar biasa. Mergo napa? Awet kula wau dugi mriki sampai di bawah tarub ini tak sawang-sawang ini pengajiannya muslimat. Ananging sing untung dudu muslimat mawon. Ini kalau tersani bakul engkek-engkek untung.
bakul pecel untung, bakul pop es, bakul sosis, napa malah muslimat tambah pengajian muslimat kabeh untung. Niki nandakno yen muslimat selalu membawa keberuntungan, muslimat selalu membawa keberkah. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk golonganipun ingkang kalebet hadisipun Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang. Ibu jenengan dugi saking griya karoyo-royo berkumpul desel-deselan ana sing selonjoran karo kipasan kepanasan niki nyangka mboten nek badhe mbeto pinten-pinten barokah, mboten nyangka mboten nek pengajiane badhe wedine kados niki sing dugi kula atah nganti mboten domang nasi kotak. Mboten nyangka, sing penting sesuk ana pengajian. Aku kudu melu ngaji, masih klambine durung lunas. Kudune durung lunas. Sandale durung. Tetep melu ngaji. Lah ngoten nggih. Ini membuktikan kita muslimat luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi nopo Pak Bu? Kita itu sebagai jamiah atau keluarga muslimat Nahdlatul Ulama ternyata sudah diajari ataupun diminta dipelajari supaya kita bisa siap-siap menjadi penghuninya surga. Salah satunya dengan apa? Di dalam muslimat sudah tidak asing lagi setiap pengajian maupun setiap bulan seminggu sekali kita pasti dimintai untuk bersama-sama belajar bersedekah lewat koin surga. Jenengan sok ngisi mboten? Saestu alhamdulillah. Lagi secara tidak langsung bejo sangat kita diajari ngaji, dijak ngaji, diajari sedekah lewat koin surga. Karena apa? Harta benda yang kita miliki niku adalah semata-mata karunia Allah, jadi harus ditasarrufkan pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi jenengan kok pisit, kikir, bakhil, pelit, binmat, positif menyesal wonten ing alam kubur. Naudzubillahi min A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqakumullah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum ahad. Ngapunten, ulangi. Niki rada ngedrop mergane disusu-susu. Ulangi nggih kula piye carane iki ben wektune nyampe sedaya 30 menit meneh kok. Ulangi nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Faqala rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian
Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, jikalau Engkau sudi menunda kematianku dalam waktu yang sebentar saja, fa'as-sodakoh, maka saya akan bersodakoh, wa akum minas sholihin, dan saya termasuk golongan orang-orang yang soleh." Bapak, Pak, kok koyok kempelang di kuning soto toh melempem. Wes ibu Ewa, ibu. Orang meninggal dunia, kalau ditanya, "Hai orang yang meninggal dunia, apakah kamu ingin hidup kembali?" Jawabnya, ingin. "Untuk apa kau hidup kembali?" Jawabannya, "Saya hidup kembali karena saya ingin fa'as-sodakoh, ingin bersodakoh." Ingin apa, Pak? Bapak, ingin apa, Pak? Mboten enten wong mati ditakoki arep nyapa kowe urip nih. Aku lho arep rabi meneh. Gak ono. Nggih, semua ingin bersedekah. Lah kenapa? Karena sedekah niku ganjarannya luar biasa. Kalau haji ganjarannya diberikan setelah hari kiamat. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Surga onone nek sampun tekone dina kiamat. Tapi nek sedekah luar biasa, jenengan wonten ing alam kubur, pahala sedekah, pahala amal jariah, pahala infak, pahala mengisi koin surga, itu akan bisa dirasakan, akan bisa mengalir terus menerus. Mila tasodakoh fa inna sodakoh fi kalukum minan nar. Sodakohlah kalian semua, isilah koin surga dengan sebaik-baiknya. Nek iso saokeh samangke niki enten penarikan sorban keliling. Tasodakoh fa inna sodakoh fi kalukum minan nar. Sedekah menjauhkan dari api neraka. Kira-kira sorban keliling nek sampean buka dompete ana duit 100.000, 50.000 karo 5.000 sing dipundhut sing pundi? Apa? Gak iso 1.000. Wis angel Pak Kadis. Pengen mulya, pengen mlebu surga 5.000. Ibu, ya paling boten ditambahi 5.000 meneh. Ngoten nggih. Yang banyak bersedekah banyak pahala. Sing luwih sae daripada sedekah sithik kok ikhlas, mending sedekah sing akeh tapi setuju? Setuju? Panitia sorban monggo. Kita sholawat sesarengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, ala toha rasulillah. Alih. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Musik monggo. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah, salatu wa salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Saya
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi amal jariah infak ataupun sedekah panjenengan punika ditampi kalian Allah dados sesuatu ingkang saged menghalangi dari pedihnya api neraka. Amin Allahumma amin. Para bapak para ibu ingkang tansah kula hormati, wonten ing mriki nembe mawon kita saksikan bersama adalah peresmian Mushola Al-Falah Desa Yosowinangun Dusun Comal oleh panjenenganipun Bapak Kua Bapak Haji Ali Taufik Esos MK. Berkenaan dengan pembangunan mushola niki Pak Bu, pembangunan tempat ibadah itu adalah suatu tindakan yang sangat baik. Membangun masjid, membangun mushola adalah tindakan ingkang sangat mulia, ingkang diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan dibangunnya mushola Al-Falah maka terdapat dua sisi kemuliaan. Napa mawon? Sing pertama, sisi kemuliaan dari segi membangunnya. Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Pak, kok gak semangat apa kurang ayu toh? Jane ya ora kurang lho, kula lho wis payu, berarti kan ayu. Sisi kemuliaan yang pertama dari segi pembangunannya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah walau kamafhasi qatatin li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ataupun mushola Al-Falah ikhlas semata-mata karena Allah, walaupun itu berbentuknya burung kotok, maksudnya cilik koyok sarang burung ngertos, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana ataupun rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku membangunkan rumah di dalam surga itu tidak hanya diperuntukkan bagi donatur terbesar mawon boten, tapi semuanya, semua yang ikut iuran, semua yang ikut berdonasi untuk pembangunan mushola Al-Falah, semua yang ikut berkontribusi, maka semua berpotensi untuk mendapatkan bangunan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi Bapak Haji Sudiono lan Ibu Hajah Tasinem niki mesti kula yakin omahe ten surga mangke gedhi, omahe ten surga mangke apik mewah megah, mergo donasine kathah. Tapi sing donasine sithik ya aja kepengin wong sithik kok pengin omahe gedhi ya ngakali nggih napa nggih. Dana yang dikeluarkan banyak ya omahe gedhi, dana yang dikeluarkan sedikit ya omahe cil. Jadi sesuai dana yang dikeluar pun mboten napa-napa, sing penting dibangunkan rumah arepa gedhi arepa cilik, sing penting duwe omah wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten usah kuwatir, sing urun arta dapat, sing urun tenaga dapat, sing urun material dapat, sing urun konsumsi ndamelke wedang kopi, ndamelke gedang goreng kanggo tukang, insyaallah dapat. Sing melok ndonga kira-kira dapat mboten? Ndonga
ngetokne duit ora, bantu pasir ora, ngerewangi gawe ora, ngetokne banyu putih karo gedang gorengnya ora. Mong dongo kira-kira angsal mboten? Angsal, tapi yo paling emperane tok. Ibu, maka mari berbahagialah bagi panjenengan sedaya ingkang sampun bisa dengan jerih payah, kekompakan juga keikhlasan panjenengan sedaya musola Al-Falah bisa berdiri kokoh, bisa berdiri megah. Alhamdulillah. Sisi kemuliaan yang kedua apa? Sisi kemuliaan dari segi hal memakmurkannya. Wau sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Kuwa. Bapak Kuwa sanjang matur, ayo masjid iki dimanfaatke sing sebaik-baik. Ya leres. Karena apa? Masjid atau musola Al-Falah niku mboten cukup mung dibangun tok. Mboten cukup mung digedhekno tok. Mboten cukup mung diapikno. Mboten cukup mung dimewahno. Mboten cukup. Tetapi harus juga makmurkan. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Insyaallah. Leres sanget aturipun Bapak Kuwa kalau wau harus dimakmurkan. Lah siapa yang memakmurkan? Sampeyan sing bangun, ya sampeyan sing makmurno. Jadi ini adalah tugas terberat sebenarnya setelah berdiri musola, maka tugas terberat selanjutnya adalah memakmurkan musol. Tinggo sholat jamaah nggih Pak nggih. Insyaallah. Tinggo ngaji nggih Bu nggih. Insyaallah. Ibu, baik buruknya orang bisa dilihat dari sholatnya, betul? Kalau sholatnya baik, ahli jamaah niku sedaya amal lintune ketok baik. Tapi nek sholatnya buruk, boro-boro ning musola, ning omah mawon jarang sholat, nggih amal yang lainnya ketot buruk. Mila jenengan pirsani to, wong sing ahli jamaah, para kiai, para ibu nyai mesti gesane mulya, mesti uripe barokah, mergo ahli sholat jamaah. Ten Mekah Madinah sampeyan tinau kabeh sugih. Pun nate mriko dereng? Kurang ya? Padha. Delok teng TV atau YouTube, nah saiki kan gadah sedaya YouTube. Tingali. Tiang Mekah Madinah mboten enten sing kekurangan. Semua makmur hidupnya, mboten enten sing ngeranduwe. Ki kenapa? Napa resepe? Karena orang Mekah Madinah ahli sholat berjamaah malam, subuh dan senja. Ayo ulangi. Malam, subuh dan senja. Gak iso? Coba lihat niki iso gak? Wong kok ngene kok di Astagfirullahal. Dijak sholawatan kerja. Wong kok ngene kok di saing yang mesti. Pak Kades, Pak Kuwa, ahli organ tunggal sedaya. Masya Allah. Cobi sareng-sareng kali kula. Malam, subuh dan senja, pergi ke
Lah ngono gayane sing-sing. Malam subuh dan senja pergi ke Kabaitullah, sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah, sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mekah Madinah dereng subuh mabuk jam loro niku tiang-tiange pun sami karoyo-royo berebut golek panggon ten jero masjid, betul? Rebutan panggon utile mboten kumanan dereng subuh masih jam loro jam telu pun podo cepet-cepet buru-buru dusel-duselan. Nah sakniki kula tanglet jenengan Pak. Nek subuh kira-kira tekone jam pinten? 09. Bapak niki musolane magelung apik mewah. Ayo sareng-sareng dimakmurno. Sembayang subuh kudu dikebuti minimal nek boten 4 baris yo 10 baris. Siap? Alah bu kadang ngoten niku sing ngaten lho Mbah we dikomati dhewe diimami dhewe sing terakhir lho pun sakniki dirubah nggih napa malih menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mergo tiyang sing ahli sholat jamaah napa malih sholat jamaah subuh insyaallah dijauhkan dari kekurangan, rizkinya akan diberikan kelancaran kados tiyang sing wonten Mekah Madinah. Amin Allahumma limang wektu sedina kudu dilakoni ngertenono iku kewajiban tumrape wong Islam kang padha iman. Aja mung alasan repot banjur salat dadi. Ibu pera kedungan nasi bungkus gak boleh nyaur. Ulangi. Ojo mung alasan repot banjur salat dadi. Ojo mung alasan tandur salat dadi. Ojo mung alasan panen salat dadi ora. Ojo mung alasan rapat Pak Direktur selate diloncat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. 5 menit malih. Ibu, berhubung saya orang Palembang, jadi saya beritahu cara orang Palembang menyambut bulan Ramadan. Kirungokno pisang sikok bagi dua. Ulangi sing ngomong. Pisang sikok bagi dua. Makannya sambil cerita. Bentar lagi bulan puasa, payo kita sambut bersama.
Aduhai senangnya bulan dengan datangnya bulan yang suci. Aduhai senangnya dan suka hati dengan datangnya bulan yang bulan Ramadan. Mari kita hormati ibadah puasa, tarawih serta mengaji ibadah puasa. Tarawih serta mengaji, monggo ya Rasulullah wassalamu ya Rabbi asyari wa taraji ya Rasul. Ya Rabbi Tingkatkanlah amal ibadahmu, tegakkanlah sholat 5 waktu, tingkatkanlah amal ibadahmu, tegakkanlah sholat 5 waktu. Sucikanlah lahir dan batinmu agar diterima amal solehmu, agar diterima semua amal solehmu. Ya Rasulullah wassalamu wassalamun ala asyari wa taraji wassalamun ala asyari wa taraji Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sing terakhir sekedhik malih poso sebentar lagi nggih Bu nggih. Maka mari berpuasa dengan puasa yang sesungguhnya. Apa maksudnya puasa yang sesungguhnya? Puasa yang benar-benar puasa niku Bu, puasa yang tidak hanya saja menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang sebenar-benarnya adalah mempuasakan seluruh anggota badan juga panca indera dari hal-hal dosa. Paham? Mulutnya berpuasa, tidak makan, tidak minum, lisannya harus wajib dijaga. Ojo ngasih wulan poso muslimat Nahdlatul Ulama khususnya
Kecamatan Belitang Madang Riak Madang Raya niku rasan-rasan luweh-luweh nyelatu sing lanang. Siap? Siap? Pon gak usah suwi-suwi wekdale tak. Dan yang terakhir, mari monggo makmurkan musola itu dengan sholat tarawih, juga mengaji, berbanyak membaca Al-Quran. Nggih Bu nggih? Bulan Ramadan yang kemarin tak takoni, ayo jawab jujur, katam berapa kali? Berapa kali? 3 kali atau 5 kali? Hah? Boten? Masya Allah. Sekarang harus ditingkatkan lagi. Karena apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ayyul a'mal ahabbu ilallah? Apakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, al-hal wal murtahal, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, kemudian mengulanginya dari awal lagi. Berarti moco ojo siji sampai 3 doso, rampung mulai meleh, usahakan minimal 1 kali, maksimal sebanyak mungkin. Siap muslimat? Insya Allah. Makaten kemawon ingkang saged kula aturaken, janjane karepe ati pengen ngaji sing luwih akeh, sing luwih dawa, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, maka hanyalah ini tausiah dari kami, semoga manfaat akhirat. Jikalau masih kurang dan kurang suwi, boleh undang lagi saya dari Kertapati. Yu painten ketiban boto loro-loro ojo bisi to. Sampeyan tugasnya cakep ngono Pak wis. Ulangi. Yu painten ketiban boto kukune jepat sambate loro. Cekap semanten atur kawula supaya lepat nuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu doa penutup yang dalam hal ini akan dikhalifahi oleh Kiai Saiful Anam Yusuf. Kepada yang kami ta'zimi, Kiai Saiful Anam Yusuf dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illa wa li syafa'ati Rasulillah wa qabula bi barakati Jibril wa bukala syafa'ila wa qabula mi karamir sayyidina sya'am wa qadir al-kalam qadasirahul aziz wa qabula mi ma'al sayyidina wa marubina mujnal hayya minhum al-ammat siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin tabaraka wa ta'ala qul sahabat Rasulullah yasma'u. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin wa yukafu masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasaraya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al auladana wa jam'iyatina wa ahli qaryatina wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wa tuqa wal sa'ana wa iyyahum min al-khayr wal syarri wal jahli innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Dengan dibacakannya doa tadi maka berakhirlah pula acara kita pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata maupun tutur yang kurang teratur. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhiru kalamu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.